سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب رياض الصالحين الإمام النووي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرامتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bisa melanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya tentang babul afwi wal a'radi 'anil jahilin, yaitu bab tentang pentingnya kita berbagi maaf dan meninggalkan atau berpaling anil jahilin, dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman siapa Allah Ta'ala zat yang maha tinggi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Al-ayah surah Al-A'raf ayat 199. Ayat ini sebagai pembuka dari bab tentang berbagi maaf, yaitu Allah berfirman khudhil afwa. Nah, ada kata khudhil afwa, jadilah engkau pemaaf. Berarti ini perintah yang menunjukkan kewajiban terhadap kita untuk saling memaafkan. Khudhil afwa, jadilah engkau pemaaf. Nah, tetiap pemaaf. Artinya pemaaf ini memaafkan menempati posisi penting. Karena ketika orang sudah memaafkan, maka hatinya berarti bersatu. Ketika orang memaafkan berarti hilang rasa dendam dalam hatinya. La ebetona dendam ka disaelang dan dendam ate, berarti disitulah ada potensi manusia mengejar kehidupan akhirat yang kekal, yaitu kebahagiaan di surganya Allah. Nah, jadi kebersihan safwatul qulub, kebersihan kejernihan hati ini penting agar kita saling memaafkan, tidak ada dendam. Kenapa? Karena kita sadar bahwa manusia al-insan mahalul khata' wal nisyan. Jadi manusia itu memang pusatnya lupa, pusatnya kesalahan. Khilaf itu biasa, tetapi hidup dalam kekhilafan itu yang tidak biasa. Nah, salah itu hal yang wajar, tapi selalu salah ketika saya tak wajar. Perlu dipertanyakan. Orang mau salah biasa wajar, andin manusia. Saya mau pun salah malolo. Ketika yang tak wajar perlu dipertanyakan. Jadi kita dianjurkan, diwajibkan oleh Allah untuk menjadi pemaaf. Disinilah sebenarnya puncak agama itu, yaitu pada akhlak. Puncak agama itu pada implementasi nilai-nilai keagamaan.
Jadi orang yang tak bisa memaafkan ketika dia banyak beribadah, maka ibadahnya sebenarnya tidak menjelma di dalam tubuhnya. Salat tapi sering dendam. Salat tapi hatinya tak terbuka pada perbedaan. Nah, berarti salat tidak menjiwai dirinya. Etrema, engki etrema. Jadi perbedaan salat diterima dan salat yang membawa hikmah itu berbeda. Nah, makanya kalau sholat yang diterima, nikah pun sesuai dengan rukun-rukunnya sholat diterima bahwa Gusti Allah. Tapi bagaimana sholat itu bisa membentuk kepribadian? Nah, itu yang perlu kita belajar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lah, sholat itu mencegah dari fahsya wal munkar. Dari keburukan, dari kejahatan, dari kejelekan. Nah, dendam, amarah, dengki itu jelek. Kalau masih ada sholat dengkian, jelekan. Nah, bukan sholatnya tidak diterima, bukan. Tapi sholatnya tidak ngefek pada amal perbuatan. Dan itu butuh pembenahan. Nah, kau tuh sadar. Menibas pulang kita kok pura-pura ambu aja tuh sah. Kenapa? Karena perintah sholat itu wajib, fardu ain. Bagaimana caranya kita menerjemahkan nilai sholat agar membentuk kepribadian? Itu harus kita belajar. Jadi mun perak iterema ban pangeran gampang. Kenapa? Rukun-rukunna sholat lakoni, Bang. Lakoni. Tak kudu khusyuk, mun syariat tak kudu khusyuk. Rukunna sholat lakoni sah. Khusyuk ketika kesempurnaan di dalam sholat. Dan ini mon rukunna fokus tepat, takbiratul ihram fokus, sujud fokus, tuma'nina mapan rukunna sholat ilakuni makbul. Diterima oleh Allah. Tetapi bagaimana nilai sholat itu menjelma dalam kehidupan? Lekenika yang harus kita belajar. Khudil afwa, jadilah pemaaf. Allah ya. Ini pesan dari Allah yang begitu berharga bagi kita. Nilainya besar di hadapan Allah. Karena ketika menjadi pemaaf, maka kebersatuan dan kebersamaan yang akan terjadi. Dulu nih kan di dalam ayat yang lain, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi berpegang teguhlah engkau kepada agama Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah engkau bercerai-berai. Karena dulu itu kata Allah dalam ayat selanjutnya, manusia itu bercerai-cerai. Tetapi fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati mereka. Sehingga mereka menjadi ikhwana, yaitu bersaudara. Jadi lambak nikah orang-orang jahiliyah, nikah sifatnya dan kesehariannya itu suka menghujat, suka mencaci, suka mengadu domba, berperang, menyakiti dan sebagainya. Kok sudah berkubu-kubu, berkabilah-kabilah, saling bermusuhan. Orang-orang Arab jahiliyah. Oleh karena itulah Allah menghadirkan Nabi Muhammad membawa perintah Islam. Fa'allafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati mereka sehingga mereka bisa bersaudara. Nah, jadi persaudaraan umat Islam, persatuan umat Islam dibentuk karena fa'allafa baina qulubikum, hatinya disatukan lagi. Puru bisa saling memaafkan dan saling bersatu. Hatinya ada disatukanlah. Itu yang pertama. Ini perintah Allah. Yang kedua perintah Allah adalah wa'mur bil urfi. Wa'mur, dan perintahkanlah bil urfi. Mengajaklah engkau bil urfi dengan kebaikan. Ngajak ke bagus dengan cara yang baik.
Banyak orang mengajak kebaikan tapi caranya tak fokus, hasilnya tak fokus. Maka hasil itu tergantung cara dan tujuan. Caranya fokus, tujuannya tak fokus, hasilnya tak fokus. Caranya lewat masjid, tapi tujuannya tak lewat masjid. Tujuannya coba, hasilnya coba. Caranya lewat dikir, caranya lewat dikir. Keng atua ke orang coba, hasilnya coba. Nah, terus sakit awal lah. Baca wirid taki, baca wiritan, keng sini taki kamu nyerang orang. Coba tujuannya, caranya bagus. Lah, caranya bagus. Wirid, kaki manis orang. Fokus caranya, tujuannya coba. Ada yang tujuannya bagus tapi caranya jelek. Ngacot orang. Sholat tapi langsung patapor. Bodoh orang tak muncul patapor. Ayo bujur. Nah, fokus tujuannya, keng caranya coba. Nah, ini memerintahkan, mengajak orang untuk berbuat baik dengan cara yang baik. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga diperintah oleh Allah wa'arid anil jahilin, yaitu berpalinglah, menjauhlah anil jahilin, dari orang-orang yang bodoh. Maksudnya di sini bodoh apa? Ternyata ada seorang ulama menafsirkan yang dimaksud bodoh itu bukan tidak berilmu, tidak. Tetapi jahilin ini adalah praktek keseharian perilaku kehidupan orang-orang jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa praktek jahiliyah? Saling adu domba dan menebarkan kekerasan. Nah, ini kan. Tetimun beda orang secubaan, dengkian, adu domba, menebarkan kekerasan, berpalinglah, wa'rid, tinggalkan, berbahaya orang itu. Ya. Kalau sudah mau menebarkan kekerasan, jiwa kebencian, berbahaya, tinggalkan orang itu. Karena ketika berbahaya, maupun pikirannya jelek, selalu jelek sangka kepada orang lain, suudon, coba sangka kepada orang lain, maka dia akan mempengaruhi pada perbuatannya. Ketika sudah sifatnya kebencian, tafsirnya kebencian, gerakannya bermuara, beraroma kebencian. Nah, makanya teroris itu cara pandangnya lah benci manono. Pokoknya pada orang muslim, pada orang tertanam moso, ya cok moso lagi. Padahal agama tidak mengajarkan itu. Sehingga banyak kekerasan, bom bunuh diri di Bali, ya, bom di mana-mana. Dan ini kan kebencian. Jadi tidak menganggap manusia itu saudara kita. Nah, itu praktek jahiliyah. Jahiliyah lambok saling serang menyerang, saling intrik mengintrik, macam-macam praktek jahiliyah. Kebencian banyak, nyake orang banyak, melalui ilmu-ilmu mistik banyak, sihir, santet banyak. Karena kejahatan-kejahatan itu praktek-praktek dari jahiliyah. Makanya sampai pada surah Al-Alaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad. Jadi orang-orang dulu nyihernya melalui ikatan-ikatan, uqad. Seher. Ini kenapa? Dan itu kebencian. Nah, jadi sifat-sifat orang jahiliyah ini akan memporak-poranda kehidupan. Makanya Islam datang. Jadi kita harus meninggalkan. Jadi kalau ada punya teman, punya orang selalu menghasut, sudah biarkan, jangan temani mereka. Nah, tapi jangan benci, tapi jangan temani mereka. Berbalinglah. Nah, kenapa? Takut kita kena hasutan mereka. Ini kan berbahaya. Makin ini kan banyak paham-paham yang ingin merusak akidah, merusak keyakinan bangsa, negara kita. Banyak mungkin orang lahir dari Indonesia, becik karena TV. Banyak
Banyak sekarang sudah orang-orang dari Syria memasukkan paham-paham kekerasan. Jadi sehingga terbakar emosinya. Orang yang tidak pernah ngaji, orang yang tidak pernah nyantai, ya pengenalan kepada agama terpengaruh. Dia tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat, tak mau menghargai perbedaan. Jadi orang-orang nikah melembut hatinya, maka kesalahan orang lain nikah didoakan menjadi kebenaran. Jadi kesalahan didoakan akan bersifat benar selanjutnya. Benih dibiarkan. Tapi itu ngabus orang salah. Itu ya Allah. Mungkin orang kaki salah putus sadar. Paling sadar hatinya terbagus. Itu hatinya yang bagus. Nah, oleh karena itulah nikah diajarkan kepada orang-orang yang suka menebarkan kebencian, tinggalkan. Tetapi dengan kita selalu mendoakan. Nikah, ya Allah. Oleh karena itulah kulubun panjenengan nikah melalui ayat ini diajak oleh Allah. 3 perintah Allah yang harus kita lakukan. Khudil afwa, menjadi pemaaf. Yang kedua, wa'mur bil urfi, menebarkan kebaikan dengan cara yang baik. Wa'rid 'anil jahilin, berpaling dari orang-orang yang suka menebarkan kebencian dan menghasut. Karena itu praktek orang-orang jahiliyah. Ini adalah perintah Allah, 3 perintah yang butuh energi, butuh waktu untuk kita melakukannya. Karena ini tak gampang dan butuh semangat serta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga 3 perintah ini mampu kita laksanakan dan kita terjemahkan di dalam kaudian. Saya ke odik kuda berpanjenengan sempurna, odik kita bahagia, odik kita jemper, odik kita ontol itunya hatta akhirah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.